Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, students. First of all, please accept my apology. Due to some reasons, I'm not able to come to your class today. Mohon maaf ya, hari ini saya nggak bisa masuk ke kelas kalian. Makanya saya mengirimkan video audio saya untuk sebagai bahan pembelajaran kalian pada pertemuan kali ini. Is that okay? Kalau kalian ada pertanyaan, silakan kontak saya nanti via email atau via Google Classroom. Silakan di komen di sana. Selama pembelajaran ini juga, insya Allah saya akan membuka satu channel di mana kalian bisa berinteraksi langsung dengan saya selama pembelajaran, yaitu di Today's Meet. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara membukanya. Oke, kita sedikit review pembelajaran kita kemarin. Kemarin kita belajar tentang integration ya. Masih ingat integration tentang secara ini sebenarnya bagaimana sih caranya para perusahaan itu bisa expand atau berkembang. Ada dua macam. Yang pertama adalah vertical integration. Kalau kalian masih ingat. Internal growth dan juga external growth. Internal growth means that you open a new branches in a different town. Sedangkan external growth-nya sendiri ada 3 macam, yaitu pertama adalah horizontal merger, yang kedua adalah vertical merger, yang ketiga adalah collaborate merger. If you still confused about it, you can ask your friends. Nanti kalau misalnya teman kalian masih bingung juga, silakan tanya ke saya. Oke? Now, sekarang kita lanjut. Hari ini kita belajar tentang apa sih masalahnya ketika bisnis itu berkembang. Ya, kadang-kala anak-anak sekalian bahwa ketika bisnis berkembang, tidak semua bisnis itu bisa berkembang dengan baik. Ada bisnis yang mereka pengen tetap small, ada bisnis malah stagnan terus, tapi ada juga bisnis yang ketika mereka ekspansi, mereka benar-benar bisa berkembang dengan sangat pesat. But the problems of business growth biasanya akan ada. Now, let me tell you if we have problems of business growth and how to overcome them. Ketika bisnis itu berkembang, pasti banyak masalah. Nah, hari ini kita akan mempelajari seperti apa sih masalah-masalah bisnis ketika berkembang dan how to overcome them. Bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Ini caranya, guys. Pertama, ketika bisnis itu berkembang dan menjadi bisnis yang lebih besar, biasanya susah untuk dikontrol. Larger business is difficult to control. And how to overcome the problems. So you can operate the business in small units. Jadi kita bisa memulai bisnis dengan hanya small unit saja. Ya. Larger business leads to poor communication. Biasanya bisnis yang gede juga agak susah untuk komunikasi. Kenapa? Karena akan banyak sekali birokrasi yang harus kita tempuh. And how to overcome the problem? Ya, kita gunakan IT equipment, kita gunakan telekomunikasi yang bagus, kita gunakan IT yang lebih canggih. Ya. Dan biasanya juga nomor ketiga adalah ketika masalah-masalah bisnis yang berkembang adalah expansion cost so much that business is short of finance. Biasanya ekspansi juga biaya ekspansi itu sangat mahal, akhirnya bisnis jadi kekurangan keuangan bisnis agak lagi seret jadinya, keuangan perusahaan lagi seret. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah itu? Ya jangan semuanya langsung dibangun. Contohnya saja deh, Bunga Bangsa awalnya hanya SD, ya enggak ya? Terus kemudian berkembang, bikin TK, terus kemudian berkembang lagi, bikin SMP, terus terakhir SMA, insya Allah tahun depan akan ada universitas. Nah, bisnis yang seperti ini yang misalnya kita bilang bahwa kita tidak boleh membuat ekspansi terlalu besar. Artinya sekolah-sekolah ataupun perusahaan-perusahaan tidak bisa langsung ekspansinya besar sekali, karena apa? Karena akan mengurangi kas perusahaan itu sendiri. Oke? Yang terakhir adalah integrating is more difficult than expected. You know lah, ketika Anda sebuah perusahaan berintegrasi dengan perusahaan lain, itu akan ada style manajemen yang berbeda. Ya, dan berbeda juga masalah tentang bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah tertentu. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah ini adalah we introducing a different style of management requires good communication with the workforce. Ada yang tahu workforce itu apa? Workforce itu adalah pekerja. Jadi kita coba mengenalkan style yang berbeda dan juga manajemen yang berbeda yang mengutamakan kepentingan pekerja dan
komunikasi yang bagus ke pekerja. Gunanya apa? Supaya mereka paham alasan kenapa kita harus berubah. Karena memang kita lagi integrasi dan kita lagi expanded. Ini biasanya masalah-masalah yang terjadi ketika bisnis itu growth. Dan ketika sebuah bisnis itu tidak mencoba untuk mengatasi masalah ini, biasanya bisnis itu akan fail jadinya. Oke, mari kita lanjut dengan why do some business stay small? Kenapa beberapa bisnis itu tetap skalanya kecil, guys? Ya. Ketika bisnis itu berkembang, tidak semua bisnis itu bisa berkembang. Some stay small, employing few people, and using relatively little capital. There are several reasons why many businesses remain small. Pertama, because the type of industry the business operates in. Karena memang tipe-tipe industri yang beroperasi yang atau punya mereka ini memang biasanya skalanya kecil. Ya, contohnya gini. Ini adalah contoh-contoh industri yang bisnis operasinya memang remain small. Pertama, we have hairdressing here. We have the convenience store here. We have repair cars here. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan biasanya mereka hanya skalanya market share-nya itu hanya di tempat-tempat itu aja toh. Karena kalau mereka bikin ekspansi, hard racing for the city, mereka punya komputer sebanyak sekali. Dan it's very risk to have computer such like that. Makanya mereka bikin bisnis mereka tetap small. Ya. Yang kedua adalah the market size. If you know guys, warung-warung kelontong, kenapa mereka nggak pernah buka cabang? Pertama karena mereka memang sudah, mindset mereka adalah total number of customer saya hanya di RT-RT sekitar saya. That's it. Karena kalau saya expand terlalu luas, itu akan dimakan oleh komputer saya. Atau mungkin saja ada bisnis-bisnis yang levelnya tinggi, perusahaan-perusahaan bisnis yang mereka memproduksi luxurious cars or expensive fashion clothing, ya, mobil-mobil mewah atau clothing yang mahal, yang memang mereka buat perusahaan mereka tetap small karena memang customer mereka juga target customernya hanya kelas-kelas atas saja, ya. Yang ketiga adalah the owner's objective. Nah, kenapa kita sebut yang punya bisnis ini juga punya, kenapa membuat ini semakin small ataupun tetap small? Because some business owners prefer to keep their firm small. They could be more interested in keeping control of a small business, knowing all of their staffs and customers, and then running a much larger business. Biasanya owner-owner seperti ini mereka tetap pengen kecil aja gitu supaya ya saling tahu lah staffnya siapa, customernya siapa. And owners sometimes wish to avoid the stress and worry of running a large firm. Biasanya owner juga agak sedikit takut ya, nanti tambah stres saya kalau saya bikin bisnis saya kecil. Toh cukup kok bisnis saya ini untuk naik haji 2 kali gitu misalnya. Atau mereka agak sedikit worry kalau mereka menjalankan bisnis yang agak besar. Ya. And why some businesses fail, guys? Pertama yang pasti adalah because they have poor management. Manajemen mereka buruk. Yang kedua, they have failure to plan for change. Planning mereka untuk berubah mengikuti zaman itu gagal. Termasuk manajemen juga sih sebenarnya. Yang ketiga adalah manajemen keuangan mereka juga buruk. Ya. Misalnya cash-nya mereka, shortage cash-nya itu lack of liquidity, means the workers, suppliers, atau landlords, and the government cannot be paid what they are owed. Jadi mereka udah utang banyak dari pemerintah ataupun dari pengusaha-pengusaha yang lain, ya kemudian mereka nggak bisa mengembalikan itu. Terus yang keempat adalah overexpansion. Sombong ini. Ketika when the business expand too quickly, it can lead to big problems of management and finance. If these are not solved, the difficulties can lead to the whole business closing down. Terus yang terakhir adalah risk of new business startup. You know, ketika kita buat bisnis yang baru kan biasanya we lack of experience, right? Ownernya pasti lack of experience. Terus juga kita gagal dalam membuat business plan yang bagus, jadi kita poor planning, inadequate research, research juga nggak terlalu bagus, makanya akhirnya jadi gagal. Yeah. So that's our lesson today.
Oke, sebelum kalian melihat slide berikutnya tentang tata grup, ini tata grup, sebaiknya saya sarankan kalian untuk menonton dulu video yang ada di yang saya share ke classroom kalian. Itu bercerita tentang visi tata grup selanjutnya selama 2025 nanti seperti apa mereka. Setelah itu kalian balik ke sini untuk membaca lagi tata grup. Silahkan lihat di sini tata grup itu ternyata perusahaan gede sekali. Mereka asalnya dari India. Ini perusahaan-perusahaan yang mereka punya tata grup ini banyak sekali ya. Terus kemudian kalian baca ininya international business dari tata grup, silahkan dibaca. Dan selanjutnya kalian tolong buka Padlet yang sudah saya share. Di situ ada discussion points. Nanti saya akan bagi, kalian silahkan bagi kelompok sesuai dengan kelompok tiga orang kemarin, masih ingat kelompok tiga kita tentang bisnis bisnis itu yang bikin poster, itu bikin kelompok per tiga orang. Silahkan diskusikan hasil poin-poin kalian ke Padlet yang saya sudah kirim juga ke sana. Ya, selama kelas ini berlangsung, saya sangat available untuk menerima pertanyaan kalian. Silahkan komen di Classroom ataupun di Today's Meet yang akan saya berikan ke kalian juga. Terus selanjutnya 2 jam berikutnya you have to try to do your exam. Jadi akan ada exam. Examnya tuh berkaitan dengan mata pelajaran kita di topik ini. Materi PowerPoint ini akan saya share juga di Classroom. So enjoy and good luck. And I'll see you when I see you. Thank you very much guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.